Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Di darat, laut maupun udara, saya doakan semoga kalian dalam keadaan yang baik-baik saja. Amin. Jadi begini, di sebuah sudut yang terdapat di kota Ternate, tinggallah seorang pria muda yang di tahun 2014 usianya baru 23 tahun. Namanya Muhammad Haruna alias Edo. Edo, pria single yang dikenal sederhana dan lempeng-lempeng aja itu, sehari-hari bekerja sebagai tukang ojek yang biasa mangkal di terminal Gamalama. Pekerjaannya dimulai dari jam 8 pagi hingga sore atau temaram mulai menggelayut di indahnya langit Ternate. Pekerjaannya sebagai tukang ojek membuat Edo terbiasa berinteraksi dengan orang banyak sebab selain penumpang yang ia bawa untuk diantarkan ke tujuannya, ia juga sering banget bertemu dengan rekan-rekan sesama tukang ojek yang biasa mangkal atau suka lalu lalang di terminal. Sama seperti kala itu di bulan Desember tahun 2013. Di tengah-tengah usahanya mencari uang dengan mangkal di sebuah sudut terminal, tiba-tiba Edo dikejutkan dengan datangnya seorang pria yang sepertinya juga mempunyai kerjaan yang sama dengannya, yaitu sebagai tukang ojek. Namun dari informasinya, Edo baru pertama kali bertemu dengan orang itu. Pria bertubuh tegap yang menghampirinya datang, menyapa Edo, basa-basi, dan langsung menyodorkan tangannya sembari menyebutkan namanya. Orang itu bernama Hermawan alias Wawan. Obrolan yang terjadi di siang itu di antara mereka nggak jauh-jauh seputaran keluh kesah mereka sebagai pengemudi ojek pangkalan yang kadang sepi dan kadang sewa-sewanya lebih milih untuk naik angkot daripada menggunakan jasa mereka sebagai ojek pangkalan. Selepas perkenalan yang singkat yang terjadi di siang yang terik itu berlalu tanpa meninggalkan apapun, kecuali bertukarnya nomor handphone Wawan dan Edo. 3 hari berlalu setelah hari di mana Edo dan Wawan saling berkenalan. Singkatnya, Wawan dan Edo bertemu kembali di tempat yang sama. Namun kala itu Wawan mengajak Edo untuk menghampiri kios atau lapak pakaian yang dijajakan oleh ibunda Wawan yang bernama Sri Pamuji. Lokasinya masih di sekitar terminal Gamalama, Ternate. Edo yang berkenalan dengan Sri Pamuji langsung aja akrab dengannya. Kesamaan kondisi susahnya mencari peruntungan di tengah-tengah tingginya persaingan mungkin bisa menjadi alasan mengapa Edo, Wawan, dan Sri Pamuji bisa langsung akrab satu sama lain. Saban hari selepas Edo narik ojek, Edo selalu menyempatkan dirinya untuk mampir ke lapak pakaian Sri Pamuji. Ya walau cuma sekedar lewat dan say hi sambil berlalu. 5 hari setelah Edo mengenal Wawan dan ibunya Sri Pamuji, atau sekitar bulan Januari tahun 2014. Tanpa Edo sadari bahwa ia telah larut atau masuk lebih dalam ke urusan pribadi keluarga Sri Pamuji. Dikatakan dalam artikel yang saya kulik, Edo kala itu mendengarkan curhatan betapa Sri Pamuji nggak tahan dengan kelakuan suaminya yang bernama Muksin Walang atau Pak Mo. Begitu juga dengan Wawan. Ia juga tampak gak suka dengan perilaku ayahnya yang mengabaikan nasib keluarganya lahir dan batin. Dan itulah mengapa Sri Pamuji sampai-sampai harus merasakan betapa debu-debu dan teriknya sinar matahari terminal Gamalama adalah sahabat hari-harinya. Tidak ada jalan lain kecuali ia harus terjun ke lapangan mencari nafkah demi terjaganya stabilitas keuangan keluarga. Dan sialnya Edo di siang itu bukan hanya sekedar pendengar atau pemecah kebuntuan masalah. Kala itu, ia diajak untuk berkomplot demi satu tujuan, yaitu menghilangkan nyawa Muksin Walang alias Pak Mo 48 tahun, suami Sri Pamuji, ayah Hermawan alias Wawan. Lalu, bagaimana kisah ini selengkapnya? Jadi, begini. Di balik keramaian terminal Gamalama, ada satu kisah yang perlahan membusuk di dalam diam. Sri Pamuji, seorang perempuan sederhana berjualan pakaian di terminal, menanggung beban rumah tangga yang rapuh. Pernikahannya dengan Muksin Walang alias Pak Mo dulu berawal dari harapan. Tapi waktu yang berjalan mengubah segalanya. Cinta yang dulu menguatkan, kini berganti menjadi pengabaian. Puluhan tahun bersama, 2 buah hati hadir sebagai hadiah. Tidak pula bisa menjadi tolak ukur sebuah kebahagiaan bagi Pak Mo. Pak Mo lebih memilih untuk membangun hidup barunya. Seperti yang saya kulik dari sebuah sumber. Sri Pamuji mengatakan bahwa suaminya telah menikah dengan 4 orang wanita yang berbeda dengan diam-diam dan mengabaikan dirinya, pendidikan anak-anaknya, serta nafkah lahir batin yang harus ia penuhi. Di tengah pengabaian yang dilakukan oleh Pak Mo yang tak bisa lagi memenuhi nafkah lahir batin keluarganya, juga di tengah desakan-desakan ekonomi yang mulai menggerogoti sendi-sendi kehidupan Sri Pamuji dan 2 buah hatinya, Sri Pamuji akhirnya memutuskan untuk terjun sendiri ke lapangan mencari pundi-pundi rupiah.
Ia sewa sebuah lapak di terminal Gamalama dan ia mulai berjualan pakaian. Dan puncak segala beban dan keluh kesah Sri Pamuji adalah ketika ia bertemu dengan Edo yang dikenalkan oleh Wawan putranya di lapak pakaian miliknya di terminal Gamalama. Setelah perkenalan singkat itu, Sri Pamuji yang merasa dekat dengan Edo, langsung saja di hari kelima mereka berkenalan. Sri Pamuji minta Edo untuk menghilangkan nyawa Pak Mo suaminya. Tentu dengan alasan yang telah dikatakan kepada Edo tentang bagaimana Pak Mo dan mengapa ia sampai tega memiliki rencana tersebut. Tawaran itu semakin menarik perhatian Edo ketika Sri Pamuji menawarkan imbalan sejumlah uang dan sebuah sepeda motor jika Edo mau menjadi algojonya. Mendengar tawaran yang sangat sulit untuk ditolak, singkatnya Edo pun bersedia menjadi si algojo yang siap melakukan aksi berbahayanya yang direncanakan oleh Sri Pamuji dan Wawan. Di pertemuan kala itu yang terjadi di terminal Gamalama, Wawan sempat memberikan masukan untuk alatnya. Gunakan saja sebatang kayu yang dinilai cukup efektif untuk aksi biadab itu. Dan singkatnya pertemuan di siang itu selesai dengan Edo bersedia menjadi algojonya. Demikian setelah deal dengan rencana awal, aksi itu tidak serta-merta langsung dilaksanakan dikarenakan hasil dari pertemuan pertama masih banyak kekurangan dan atau pilihan-pilihan lain tentang bagaimana cara menghilangkan target yang telah mereka pastikan. Dari sumber yang kebetulan saya kulik, baik Sri Pamuji, Wawan, dan Edo pernah pula mencari cara untuk menghilangkan nyawa Pak Mo dengan cara jalur klinik, dengan mendatangi seorang dukun yang cukup memiliki reputasi yang baik di daerahnya. Namun entah apakah dukun itu menerima tugasnya atau tidak dan atau pernah melakukan serangan klinik kepada target namun gagal, entahlah. Namun yang pasti, usaha penghilangan nyawa dari jalur dukun itu gagal total. Dan dari gagalnya hal itu barulah mereka yakin bahwa Edo si algojonya. Di pertemuan rapat selanjutnya di bulan Januari tahun 2014 yang dilakukan di rumah Sri Pamuji di lingkungan Gamayo, Kelurahan Kampung Makassar Barat, Ternate. Mereka bertiga kembali berkumpul dan membicarakan serta mematangkan segala rencana busuk mereka. Di pertemuan yang terjadi kala itu, lahirlah beberapa poin perubahan terkait tentang teknis aksi, termasuk salah satunya alat apa yang akan dipakai. Wawan yang awalnya setuju dengan kayu. Kala itu Sri Pamuji merubahnya untuk gunakan saja sajam yang dinilai lebih efektif. Selain itu di pembahasan kala itu mereka juga telah menyetujui tentang kapan aksi itu dilaksanakan. Hal itu didasarkan pada situasi rumah Sri Pamuji yang mungkin akan lebih kondusif di tanggal yang telah mereka tentukan. 2 Februari tahun 2014 adalah puncak segala rencana yang telah mereka buat. Saat itu Wawan sempat minta uang Rp100.000 kepada ibunya, di mana uang itu akan dipakai untuk membeli 2 buah pisau. Lalu singkatnya, setelah mendapatkan apa yang ia cari, Wawan kemudian menjemput Edo yang kala itu lagi mangkal di terminal Gamalama. Lalu Wawan mengajak Edo untuk pergi ke rumahnya di lingkungan Gamayo. Untuk apa? Untuk bertemu langsung dengan Pak Mo atau calon target mereka. Bahkan dikatakan dalam pertemuan itu Edo sempat berjabat tangan dengan Pak Mo saling berkenalan. Setelah selesai singkatnya baik Wawan, Edo, dan Sri Pamuji sama-sama bersiap untuk aksi besar yang akan mereka lakukan di malam itu juga. Mula-mula Wawan di jam 11 malam meminta orang-orang yang tinggal di rumah atau di TKP untuk sementara mengungsi dulu. Saat itu dari informasinya, di rumah yang ditinggali oleh Pak Mo dan Sri Pamuji juga ditinggali oleh kakak Wawan yang bernama Dewi bersama dengan suaminya. Nah, di malam itu Wawan minta Dewi untuk pergi dulu di malam itu sebab katanya akan ada sebuah peristiwa besar yang akan terjadi. Mendengar hal itu, Dewi dan suaminya tanpa banyak tanya segera saja mengasingkan diri mereka ke rumah kerabat di desa sebelah. Setelah dipastikan steril dari potensi gangguan, sebelum menjalankan aksinya, Edo dan Wawan sempat mengkonsumsi miras terlebih dahulu. 3 Februari tahun 2014 dini hari, ponsel Wawan tiba-tiba berdering. Panggilan itu datang dari Sri Pamuji. Di sambungan telepon itu sang ibu mengabari bahwa sang target telah tidur dengan lelap. Dan ia mengatakan bahwa saat itulah adalah waktu yang pas untuk menjalankan aksinya. Singkatnya, setelah semua siap, Edo dan Wawan segera beranjak menuju TKP. Sesampainya di lokasi, Sri Pamujilah yang kemudian membukakan pintu pagar, sebab ialah seorang diri yang standby di TKP menemani Pak Mo menjelang tidur. Dan dia pun segera mempersilahkan Wawan dan Edo, si algojo, untuk masuk ke dalam kamar atau tempat di mana Pak Mo berada. Sebelum masuk ke dalam kamar, Sri Pamuji kembali sempat meyakinkan Edo
untuk gunakanlah sajam yang ia bawa untuk menghilangkan dengan efektif. Edo katakan ya, dan ia pun beranjak pergi meninggalkan Wawan dan Sri masuk ke dalam kamar. Sesampainya di dalam kamar, alih-alih langsung mempercepat aksinya, malah kala itu Edo sempat ragu dan seperti belum yakin atas aksi yang sebentar lagi akan ia lakukan itu. Segera ia urungkan niatnya dan kembali keluar kamar dan menemui Sri Pamuji dan Wawan yang sedang menunggu. Edo akui kala itu ia ragu kepada Sri Pamuji. Bahkan sampai 2 kali Edo masuk dan keluar kamar target akibat keraguannya itu. Namun setelah menerima desakan dan terhimpit dengan situasi yang memaksanya, Edo yang telah yakin tanpa ragu segera masuk ke dalam kamar. Ia ambil sajam yang telah ia siapkan dan lalu tanpa babi bu, ia arahkan sajam itu tepat mengenai leher Pak Mo 1 kali. Serangan itu tentu membuat Pak Mo si korban langsung tak berdaya. Sebab dikatakan serangan mendadak yang dilakukan oleh Edo tepat mengenai area vital di bagian leher korban. Tak sempat melawan, tak sempat berdiri. Tak lama kemudian Muksin alias Pak Mo dipanggil Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya ucapkan duka yang mendalam. Segera setelah berhasil melakukan aksi ngerinya, Edo segera berlari keluar kamar dan mengatakan bahwa ia telah berhasil menghilangkan nyawa Pak Mo kepada Sri Pamuji dan Wawan. Sebelum melarikan diri menjauhi TKP, Sri Pamuji memberikan sebuah laptop kepada Edo, supaya kejadian itu disetting seperti perampokan. Dan laptop yang hilang itu adalah barang yang dicuri oleh perampok. Dan sebelum Edo melarikan diri, Sri Pamuji sempat pula memberikan uang 1 juta rupiah kepada Edo untuk jasa yang telah ia lakukan. Tak lama kemudian, Edo dengan diantara Wawan pergi meninggalkan TKP. Kasus ini bisa terungkap dengan temuan tubuh korban Pak Mo yang tak bernyawa di kamarnya, yang ditemukan oleh Dewi, putri pertama korban. Dewi saat itu mengetahui bahwa ayah yang terbaring tak bernyawa langsung dari ibunya Sri Pamuji. Dikatakan dari sebuah sumber, Sri Pamuji tak sama sekali menunjukkan gelagat khas orang kehilangan. Alih-alih bersedih, malah ia tampak biasa saja. Perginya Pak Mo dengan tak wajar itu sebetulnya sudah Dewi perkirakan akan terjadi. Sebab sebelum ditemukan tak bernyawa, Dewi terinfo dari Wawan akan terjadi sebuah peristiwa besar malam ini. Selain itu, Dewi juga tahu masalah yang sedang terjadi di antara kedua orang tuanya. Dan ia juga tahu betapa sang ibu tersiksa dengan perilaku ayahnya yang mengabaikan sang ibu dan juga keluarganya. Dan atas temuan tersebut, Dewi yang dibantu beberapa tetangganya kemudian melaporkan hal itu kepada pihak polisi setempat yang tak lama kemudian hadir dan segera melakukan olah TKP. Terungkapnya para pelaku didasarkan atas akuan Wawan yang ketika diinterogasi tak konsisten dan berbelit-belit. Wawan katakan A ketika ia ditanya B. Sebaliknya, ketika ditanya B maka ia akan menjawab A. Kecurigaan polisi kemudian membuahkan hasil. Hasil berupa akuan Wawan bahwa ialah salah satu dalang di balik dipanggilnya korban. Dari mulutnya juga ia mengaku bahwa ibunya Sri Pamuji dan Muhammad Haruna alias Edo juga terlibat. Tak mau berlama, polisi segera meringkus keduanya dan segera melakukan penangkapan kepada Edo, yang disebutkan kala itu ia berhasil singkatnya diamankan di Manado, Sulawesi Utara. Ketiganya dijerat dengan pasal tentang penghilangan nyawa secara berencana. Ancamannya nggak main-main, hukuman seumur hidup dan atau hukuman mati. Dalam persidangan yang kemudian digelar di Pengadilan Negeri Ternate, melalui majelis hakimnya, kemudian menjatuhkan vonis penjara selama 14 tahun kepada Wawan dan Edo, dan 15 tahun kepada Sri Pamuji, lebih ringan dari tuntutan JPU yang menuntut para terdakwa dengan hukuman seumur hidup. Demikianlah kisah ini. Semoga akan selalu ada pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini. Dan kisah ini pun berakhir.